gunung di belah Belanda ini. Gunung tuh belah Lekiung. Tidak ada monyet. Tidak ada monyet ini. Selat tidak ada monyet. Dalam mobil gitu satu. Di Bundaran juga ada. Ya, ini penurunan. Bila kita menuruni pendakian Lekiun, di kaki pendakian kita akan sampai pada Sungai Sangkulu-Kulu, sungai berbuaya yang mengandung banyak kisah dan keunikan. Di muara sungai terdapat sebuah pulau karang yang kokoh bertahan melintasi abad bernama Sigitora. Saya berada di Sangkulu-Kulu dan di belakang saya ini pulau karang yang diberi nama Sigitora. Di sini ada kisah, jadi cerita rakyat, entah apakah itu benar atau hanya cerita saja, bahwa pernah dulu raja di Periangan, yang mungkin namanya dulu bukan Periangan itu, ada seorang putri raja jatuh cinta dengan seorang prajurit, Kosong Popoke, orang saya katakan itu. Dan kemudian itu jelas tidak disetujui karena seorang putri raja dengan seorang prajurit akhirnya dibawa lari. Dibawa lari itu putri itu ditempatkan di pulau ini di atas di Sigitora dan dia jaga di ujung situ. Ini ada orang memancing di situ di ujung itu sehingga semua yang datang bertarung di situ tidak kalah semua untuk di seluruh di kerajaan ini. Akhirnya diminta bantuan di kerajaan lain. Rupanya ya, itu adalah seperguruannya dan terjadi pertarungan, akhirnya dia tewas karena asmara, karena cinta di situ. Dan dikisahkan bahwa sebagian wilayah kerajaan ini diserahkan kepada kerajaan lain, sebagian sebagai imbalan terhadap jasanya. Nah, itulah cerita yang terjadi tentang Sigitora. Tidak diketahui nasib sang putri selanjutnya. Tempat ini dapat dicapai dengan jalan kaki pada saat surut besar. Di dekat Pulau Sigitora pernah ditemukan kerangka kapal tenggelam yang memuat banyak barang-barang antik Cina. Barang-barang antik tersebut kemudian diamankan oleh Pemda setempat. Di pantai Sangkulu-Kulu sering diadakan pesta rakyat yang diberi nama Anjalombong, bermakna tangkap ikan ramai-ramai. Tradisi Anjalombong juga telah terdaftar sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Telah terjadi pergeseran kebiasaan penangkapan ikan di muara sungai atau pantai yang dahulu dipusatkan di sungai. Kita kilas balik Jalombong yang saya sempat saksikan beberapa kali pada tahun 60-an. Setiap tahun menjelang bulan Agustus, serombongan besar ikan-ikan kecil halus berimigrasi ke Sungai Sangkulu-Kulu. Ikan itu disebut jukut lompah atau ikan lompah. Atas izin dan anjuran pemerintah setempat, jaring halus dipasang di muara. Setelah ikan semakin membesar, tidak bisa lagi kembali ke laut, terbondong di Sungai Sangkulu-Kulu. Selama masa itu, penduduk larang menangkap ikan-ikan tersebut. Sungai ini dihuni buaya, sehingga tidak ada yang berani menangkap ikan tersebut. Dan ikan pun bertambah besar. Setelah ikan sudah mencapai perkembangan maksimal, jenis ikan tersebut yang panjangnya hanya rata-rata sampai 10 cm. Maka diumumkan ke seluruh kampung-kampung di sekitar untuk menghadiri pesta rakyat di Sangkulu-Kulu. Cukup membawa nasi, lemang atau gogos, songkolo. Lauknya yaitu ikan lompah hasil tangkapan. Sebelum dimulai penangkapan, pawang buaya menyusuri sungai untuk menenangkan buaya dan diminta untuk tidak mengganggu. Salah satu pawang yang saya kenal bernama Puak Bola, yang kemudian mewariskan ilmunya kepada anak cucunya. Pernah terjadi salah seorang yang menyelam untuk mengambil jalahnya di dasar sungai, ia menyentuh seekor buaya, namun buaya tersebut diam saja, tidak bereaksi. Setelah selesai pawang melakukan tugas, tembakan dilepaskan dan bersamaan dengan itu orang-orang pun mulai menangkap ikan dengan berbagai macam alat tangkap. Jala, jaring, pukat, bahkan dengan tangan pun kita berhasil menangkap. Karena demikian banyaknya ikan yang menjadi kalang kabut dengan banyaknya orang turun ke sungai. Menurut keterangan salah seorang warga setempat, dalam beberapa tahun terakhir atau setidak-tidaknya 2 tahun terakhir, Anjalombong tidak lagi dilakukan.
Inilah sebagian kisah di Pantai Sangkulu-Kulu dengan saksi bisu Pulau Karang Sigitora.